menurut perencanaan keuangan nih, Ya. andai kata kita punya gaji, Betul. kita bagi pos-posnya menjadi 3 bagian. Standarnya nih. Iya. Yang pertama 50% untuk operasional. Ya. Yang selanjutnya 20% itu untuk kita healing nih. Oke. Nah, yang sisanya 30% kita tabung, kita Iya. saving, baik itu dalam bentuk investasi atau tabungan syariah atau tabungan Iya. konvensional. Nah, yang saya mau tanya dari sudut pandang Islam itu sebenarnya bagaimana sih kita mengelola gaji kita itu? Apakah kita wajib nih kasih ke orang tua, ke istri, Iya. ke anak? Iya. Belum lagi kalau kita kondisinya generasi sandwich. Nah, kalau menurut ajaran Islam gimana tuh Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu sebenarnya mengatur semuanya. Kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berkeluarga juga. Nah, seorang suami ketika dari mulai dia sudah mengucapkan aku nikahkan engkau, nah ketika istri atau ketika ya istrinya sudah mau menikah menjadi istri suami itu, dia menjadi tanggungan si suami. Nah, sebagai kewajiban seorang suami, dia menafkahi istri. Biarpun istri bekerja. Iya, biarpun istrinya bekerja, biarpun istrinya gajinya lebih tinggi, lebih besar dari si suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, menyiapkan yang pertama makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Nah, ulama juga ada yang kemudian menambahkan perawatan, pengobatan, pendidikan dan lain sebagainya, hal-hal yang mendukung kehidupan si istri itu. Itu harus jadi perhatian. Harus menjadi perhatian si suami. Kalau suami lalai, seharusnya dia bisa bekerja, akan tetapi dia tidak bekerja, dia zalim. Suami yang zalim. Tapi istri juga harus bisa memahami, karena tidak semua suami itu pendapatannya seperti yang diharapkan semua istri. Paham ya Coach Ananda ya? Ya. Jadi tidak semua laki-laki itu pendapatannya sama seperti yang diharapkan oleh semua istri-istri. Saya yakin semua istri itu harapannya suaminya gajinya besar, pendapatannya banyak. Tapi kan kenyataannya tidak semua kayak gitu, seperti itu. Makanya istri juga harus bisa memahami kalau suami misalkan pendapatannya ya kurang, otomatis nafkah yang diberikan kepada si istri juga nominalnya berkurang, tapi harus diikhlaskan. Gitu. Nah, dengan ada juga sebagai generasi sandwich itu kan yang akhirnya menanggung orang tua ya. Iya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nah, kalau orang tua memang tidak punya pendapatan, sudah renta misalkan, sudah lansia misalkan, ya berarti memang sudah menjadi kewajiban si anak. Orang tua punya berapa anak, ya anaknya itu berkewajiban seluruhnya untuk membiayai, menafkahi kehidupan orang tua dia, patungan. Tidak menjadi beban satu orang anak saja, bukan semuanya gitu. Jadi semua anak tetap berkewajiban untuk membiayai kebutuhan orang tuanya. Misalnya kan, apalagi kalau bersaudara ya. Iya. Ini kan ada yang mapan, ada yang nggak mapan, kadang yang nggak mapan juga nggak mau, istilahnya nggak ada dana lebih lah buat menghidupi orang tua. Iya. Itu bagaimana menurut? Nah, masalah nominal, masalah persentase, nah itu sebenarnya Islam sudah menyerahkan kepada individu masing-masing. Sesuai kemampuan. Bukan berarti nggak mau ya? Bukan berarti nggak mau, kalau nggak mau beda. Saya gaji misalkan 5 juta, saya sisihkan untuk orang tua misalkan 500.000 karena gaji saya 5 juta. Ada misalkan abang saya gajinya 20 juta, disisihkan 1 juta. Gitu. Berarti kan seharusnya lebih dari itu dong. Mestinya. Ya, tapi ketika mungkin dia keperluannya lebih banyak, segala macam kebutuhan lebih banyak, ketika dia hanya bisa mengeluarkan dengan nominal itu untuk orang tuanya, nggak ada masalah juga gitu. Jadi tidak ada ketentuan besarnya berapa dan kecilnya berapa gitu. Berarti dalam hal ini yang lebih dipentingkan adalah tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya, karena memang seorang suami, istri, bapak kepada anak-anak. Iya, betul. Ya teman-teman, berarti dalam hal ini kita tidak bisa mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, baik kepada orang tua, kepada
istri dan kepada anak-anak kita. Iya betul.